kita sampaikan sebuah hadis yang berisikan amalan di antara amalan yang terpenting di dalam bulan Ramadan ini, di antaranya adalah sedekah. Memang banyak ibadah-ibadah, namun oleh saya kutip dari himpunan Tarjih Muhammadiyah, setelah mengkaji dalil-dalil tentang amalan-amalan yang utama, paling tidak ada 4 amalan utama. Yang pertama sedekah, yang kedua tilawah Al-Quran, kemudian yang ketiga qiyamul lail atau salat tarawih, dan yang keempat i'tikaf di akhir bulan Ramadan. Itu amalan-amalan yang paling utama untuk kita utamakan dikerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Itu berdasarkan kepada dalil-dalil secara tematik tentang itu. Kita lihat yang pertama, yaitu tentang sedekah. Sedekah ini sering kita mendengar ayat dalam Al-Quran, dalam surat Munafikun, bahwa hal yang paling diinginkan oleh orang yang sudah meninggal itu adalah sedekah. Adalah sedekah. Karena sedekah ini bisa dilakukan oleh semua orang, yang kaya dan miskin itu bisa bersedekah. Bahkan kullu ma'rufin shadaqatun, kata Nabi. Semua yang baik itu adalah sedekah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, wa kullu tasbihatin shadaqah, semua tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah. Semua tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah sedekah. Dan ditutup dengan wa kullu ma'rufin sedekah. Semua yang ma'ruf adalah sedekah. Jadi sedekah bukan hanya harta. Ketika kita diberikan amanah harta, maka hati-hati untuk membelanjakan harta itu. Jangan sampai tak ada porsi untuk sedekah, karena itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini sering juga kita dengar, bahwa sedekah itu akan dibalas sampai 700 kali lipat. Itu minimalnya 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Nah, sekarang kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dilipat gandakan ganjaran pahala amal soleh. Nah, ini momen yang sangat penting. Rasulullah SAW disebutkan kana ajwadan nas, dia adalah orang yang paling pemurah. Kemudian wa kana ajwada fi Ramadan, dan dia itu orang yang paling pemurah sekali dalam bulan Ramadan. Artinya murah bersedekah. Lalu disebutkan dalam hadis, murahnya beliau bersedekah itu seperti rihil mursalah. Rih artinya angin, al-mursalah lepas, berhembus. Angin kemanapun tak pernah berhenti berhembus. Apapun yang menghalangi, dia tetap mencari peluang-peluang baru untuk lewat dimanapun. Angin berhembus tak pernah kehilangan akal dan tak pernah hilang kesempatan. Begitulah Rasulullah, setiap ada kesempatan untuk bersedekah, maka beliau bersedekah. Seolah-olah apalagi yang bisa diberikan, beliau berpikir kepada siapa, apa yang diberikan, semuanya beliau berikan. Bahkan dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan, ketika selesai menunaikan sholat asar, beliau sebagai imam, setelah salam langsung meninggalkan makmum, para sahabat. Bahkan dengan segera beliau melangkahi pundak-pundak sahabat, langsung masuk ke rumah istrinya. Padahal setelah sholat itu tentunya berzikir, tapi tidak, beliau tinggalkan berzikir, lalu melangkahi pundak-pundak sahabat, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Sahabat pun tentu merasa heran,
apa gerangan yang terjadi. Kemudian beliau kembali menjumpai sahabatnya, lalu dia katakan, tadi saya ingat di rumah istriku masih ada tibrun min tibrin, sepotong emas yang belum sempat disedekahkan. Nah, itu yang membuat dia khawatir jangan-jangan tak sempat mensedekahkan, sehingga ajal sudah lebih dulu menjemput. Jadi beliau tinggalkan zikirnya karena begitu pentingnya untuk bersedekah, dia tinggalkan dan mengambil sebatang emas tadi dan beliau perintahkan untuk segera dibagi-bagikan. Nah, begitu pentingnya. Dalam hadis yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan kapan waktu terbaik untuk kita bersedekah, atau kapan momen terbaik kita bersedekah. Kalau dari sisi waktu yang terbaik diantaranya pada bulan Ramadan. Lalu dalam situasi dan momen seperti apa kita terbaik bersedekah? Nah, ini mendidik kita supaya cerdas. Cerdas itu tepat dalam melakukan amal soleh, khususnya di sini bersedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qal, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa tahsyal faqra. Wala tumhil hatta iza balagatil khulqum qulta li fulanin kaza li fulanin kaza wa qad kana li fulanin kaza. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus shadaqah, afdal utama. Lalu diucapkan dalam bentuk isim tabdil, menunjukkan paling atau lebih. Kalau di sini yang paling tepat artinya paling. Fadlun, keutamaan. Afdal, yang paling utama. Apa yang paling utama? Berkaitan dengan sedekah. Maka disebut dengan ungkapan afdhalus shadaqati. Sedekah yang paling utama adalah, kata Rasul, anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun. Disebutkan dua sifat. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat. Kemudian yang kedua, syahihun, dalam keadaan merasa kikir, pelit, tidak ingin harta yang ada di tangannya lepas ke tangan orang lain. Saat itulah waktu yang paling tepat dan paling baik, paling utama untuk bersedekah. Jadi disebutkan dua sifat ini. Ada sifat lagi yang lain. Dalam keadaan sehat, biasanya orang dalam keadaan sehat keinginannya untuk menikmati harta itu masih panjang. Apalagi dia masih muda, punya cita-cita, punya keinginan, punya kelebihan harta dari kebutuhannya, keinginannya begitu panjang karena masih sehat. Kalau orang yang sudah sakit tidak sudah begitu, bahkan merasa untuk apalah gunanya harta ini kalau sudah sakit. Apalagi kalau sakitnya itu menurut perhitungan dokter sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Yang diingat tentu mati saja, tidak teringat lagi untuk menikmati dunia ini. Kalau begitu bukan berarti tidak berpahala bersedekah, tapi sudah tidak utama lagi. Tetap bersedekah tapi sudah tidak utama lagi. Tentu keutamaan itu dinilai dengan besarnya pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Jadi dalam dua keadaan itu, yang pertama masih dalam keadaan sehat, bersedekahlah. Karena saat itulah keinginan untuk mempergunakan harta itu, punya keinginan cita-cita yang lebih panjang, saat itu bersedekah. Bahkan akan datang rayuan setan untuk mempergunakan harta itu, akan mengurangi harta. Itu pasti ada. Tapi itu tipu daya setan, yang sebetulnya sebaliknya yang akan terjadi. Semakin disedekahkan akan semakin bertambah harta itu. Semakin diberikan, Allah akan semakin ganti dengan yang lebih baik. Itu prinsipnya sedekah. Hanya saja
Kaidah ini kadang hanya ada di pikiran kita tapi tak sampai ke hati. Sering kita mendengar ceramah, semakin disedekahkan harta semakin bertambah, kita terima, tapi kadang hati berat menerimanya. Nah, ini pertanda lemahnya iman. Nah, coba praktekkan, sedikit kita punya sedekahkan, sedikit sedekahkan, dan jangan pernah berhenti. Akan teruji, akan terbukti betapa dengan sedekah itu Allah akan tambah harta. Nah, jadi dalam keadaan keinginan begitu kuat karena badan masih sehat, ingin menikmati harta sepanjang-panjangnya, sedekahlah, sedekah. Atau begitu juga dalam keadaan merasa sahih, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara atau dijauhkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Kita bisa merasakan hati kita, kikir apa tidak. Ada orang yang membutuhkan, kita punya kelebihan, berat memberikan, itu bisa jadi penyakit kikir sudah masuk ke dalam hati. Seharusnya setiap ada kesempatan orang yang membutuhkan, itu adalah kesempatan emas. Ada yang meminta-minta, ada yang sulit, ada yang membutuhkan, itu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, lalu tadi disebutkan dua keadaan, wa anta sahihun syahihun. Kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan merasa kikir, kemudian tak mulul ghina, dalam keadaan kamu punya keinginan jadi kaya, saat itulah bersedekah. Punya keinginan jadi kaya, menghitung-hitung harta, berapa kalkulasinya, apa yang akan dibeli, rumah, mobil dan lain sebagainya, saat itulah sedekahkan. Maka dengan bersedekah itu, insya Allah keinginan jadi kaya akan lebih cepat terwujud dan akan berkah. Tapi kalau harta ditahan-tahan, maka itu jauh daripada keberkahan. Bahkan bisa jadi keinginan menjadi al-ghina atau ghani itu akan lambat. Nah, ini hanya ada dalam logika dalam agama syariat kita. Kalau logika yang tidak beribadah itu tidak akan masuk. Nah, ta'mulul ghina wa tahsyal faqra. Dalam keadaan kamu ingin menjadi kaya, wa tahsyal faqra, dan dalam keadaan takut kepada kefakiran, takut miskin, maka sedekahlah. Insya Allah tidak akan fakir dan tidak akan jadi miskin orang yang rajin bersedekah. Kemudian wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Setiap ada kesempatan dan memiliki apa yang disedekahkan, jangan tumhil. Wala tumhil, jangan tunda-tunda, hatta iza balagatil hulqum, sehingga sampai saatnya nyawa sudah berada di kerongkongan, sudah mulai mau mati, qulta li fulanin kaza, baru kamu katakan, baru kamu bagi-bagi untuk si fulan sekian, wali fulanin kaza, untuk sebulan sekian, wa qad kana li fulanin kaza, dan untuk sebulan sekian. Dia sudah merasa tak punya harapan lagi untuk hidup karena sakitnya atau hal-hal yang lain, baru dia ingin menyedekahkan seluruh hartanya. Itu apalagi gunanya, walaupun tetap masih berpahala. Padahal harta itu kalaupun dia tidak bagi-bagi, sudah tetap akan menjadi warisan, menjadi pembayar hutangnya, menjadi warisan untuk ahli warisnya. Itu sudah secara otomatis, karena warisan itu sifatnya ijbar. Ijbar itu artinya secara otomatis. Ketika ada seseorang yang meninggal, secara otomatis mau tidak mau, selama tidak ada penghalang, maka semua yang masuk daftar ahli waris secara otomatis mendapat warisan, tak boleh dihalangi. Siapa yang menghalangi, Allah perang dengan dia, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dan disebutkan dalam surat An-Nisa, khalidan fiha, bisa kekal di dalam neraka bagi yang menentang pembagian warisan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ini sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan saat terbaik dan utama kita bersedekah,
itu adalah dalam keadaan-keadaan tadi. Karena as-shadaqatu burhanu, sedekah itu adalah bukti dari keimanan. Kalau kita tak bersedekah, mana bukti iman kita yang bisa kita tunjukkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Demikian, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.